Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dalam ibadah anak KKR GBKP Rungun Pasar 2 Minggu 14 Juni 2020. Dan yang hari ini bertugas yang akan membawakan lagu ada Kak Sarah dan Kak Baby. Dan yang pengisi kita yang selalu setiap minggunya ada Kak Linda. Dan juga kameramen kita yang di belakang sana ada Bang Era. Dan juga nanti ada yang membawakan firman Tuhan ada Kak Linda. Nah, Kak Baby dan adik-adik di rumah tahu nggak? Kalau minggu ini, minggu ke-10 kita ibadahnya dari rumah saja. Kenapa? Karena virus ini tuh masih ada, jadi kita tetap harus jaga jarak ya. Dan tetap juga harus jaga kesehatan. Tapi bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh bosan dan tetap harus bersukacita dan bersemangat memuliakan nama Tuhan. Setuju? Kalau setuju, boleh angkat tangan jempolnya. Bilang setuju ya. Setuju adik-adik? Setuju dong. Nah, kita akan mulai kebaktian kita. Sebelum itu adik-adik di rumah sudah berpakaian rapi ya. Dan juga disiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga alat tulisnya bagi nanti yang mau menulis. Dan yang paling penting harus dipersiapkan yaitu hati dan pikiran kita pada saat kebaktian berlangsung. Baiklah, kita akan mulai kebaktian kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Baby. Silakan Kak Baby. Ya, adik-adik kita mau berdoa, kita siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan Tuhan sampai saat ini kepada kami. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan yang sungguh luar biasa. Begitu juga dengan kesehatan yang masih kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu selalu mengalir setiap harinya kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayan-pelayan-Mu ini dalam melayani. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar kami boleh melayani dengan ketulusan hati kami dan kerendahan hati kami ya Tuhan. Pakai kami dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Biarlah Tuhan yang merapi mereka agar tertib dalam mengikuti acara ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hapuskan segala dosa-dosa kami, baik disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dan dapat mereka ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian kita sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita masih bernyanyi dengan penuh semangat. Kita akan bernyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Yesus, Engkaulah segalanya buat hidup kami. Yesus, Engkaulah yang patut menerima pujian dan syukur daripada kami anak-anak yang percaya. Kalau hari ini Tuhan, Allah masih berikan kesempatan bagi kami boleh masuk dalam ibadah kami, walaupun kami hanya harus tinggal di rumah karena situasi dan kondisi negara yang kami cintai masih dilanda COVID-19. Tapi itu tidak membuat kami Bapa untuk bermalas-malasan hanya di rumah saja, tapi kami mau tetap bersemangat. Kami tahu mau tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak, siapkan hati dan pikiran kami semua, adik-adik kami yang sudah mempersiapkan waktu dan juga hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman-Mu, urapi mereka satu persatu Tuhan. Dan ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Bersabda Engkau kepada kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam minggu kita, minggu yang ke-10 ya. Kata Kak Sarah tadi, kita beribadah harus di rumah kita masing-masing oleh karena situasi dan kondisi negara kita yang belum betul-betul normal dan betul-betul belum bersih dari COVID-19. Tapi kita percaya dan kita tetap semangat. Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu adalah Allah yang hebat. Allahku Allah yang hebat. Sudah siap semua kitabnya? Sudah semua siap? Iya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Minggu ini yang menjadi bahan firman Tuhan kita buat ambil dari Perjanjian Lama. Sudah buka semua adik? Iya. Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22. Kak Mina ulangin ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan katakan. Ya, dengar semua ya. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, hanya memang 2 ayat. Tapi yang 2 ayat ini, ayat 21 dan 22, menceritakan bagaimana kehebatan Allah kita. Nah, itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Ya, yang sudah mempersiapkan alat tulisnya, tadi bahan kita dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Tema kita, Tuhanku hebat. Tadi kita kan sudah nyanyikan ya bersama-sama dengan Kak Sarah, Kak Gibi. Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Itu yang akan menjadi tema kita. Nah, adik-adik, siapa yang benar-benar bisa merasakan sampai pada saat ini walaupun COVID itu masih melanda bahwa Allah kita itu hebat? Ya semuanya kita masih merasakan. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel untuk bisa lepas dari penjajahan bangsa Mesir, banyak kendala-kendala yang mereka alami. Satu hal di situ, bahwa ketekunan dan kesetiaan bangsa Israel itu tetap kepada Tuhan Yesus. Kenapa Kak Mina katakan tetap kehebatan dan kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel? Kita lihat dalam bacaan kita. Sekali lagi ya, kita baca ya. Dari Keluaran tadi. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut. Lalu
Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan di sini, lalu Musa lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur, dan inilah yang terjadi. Apa yang terjadi, adik-adik? Tadi kita mengatakan bahwa Tuhanku hebat. Apa yang terjadi kita lihat di sini? Terbelah laut teberau itu. Hanya apa yang dilakukan oleh Musa dengan perintah Tuhan, angkat tongkatmu. Lalu dia angkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini apa yang terjadi. Apa yang terjadi, adik-adik? Terbelahlah laut teberau. Dan apa lagi yang Tuhan lakukan? Setelah terbelah laut teberau, apa yang terjadi? Keringlah lautan itu. Sebentar ya, kami akan angkat Kamina ya. Nah, keringlah ya. Keringlah laut itu, dan air yang kiri dan kanan menjadi apa? Itulah yang menjadi tembok bagi mereka, sehingga bangsa Mesir tidak bisa lagi menyerang bangsa Israel. Hebatkah Tuhan kita? Hebat. Laut dia belah, lalu kering lautan. Nah, kita lihat sendiri, adik-adik. Nampak kan? Ada tanahnya di situ, dan kiri dan kanan ini air itu menjadi tembok bagi mereka sebagai pertahanan bangsa Israel akan penyerangan bangsa Mesir. Hebat Tuhan kita itu. Lalu apa yang kita rasakan? Nah, sekarang kami mau tanya sama adik-adik. Kalian bisa tumbuh sehat kehebatan Tuhan tidak? Atau karena kehebatan orang tua? Karena Tuhan kita hebat. Kita bisa berjalan, seperti Kak Mina bisa berjalan ini. Karena apa? Karena Tuhan hebat. Kak Mina bisa melambaikan tangan Kak Mina. Karena apa? Karena hebatnya Tuhan. Kak Mina bisa bersuara menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Karena siapa? Karena hebatnya Tuhan. Allahku kuat, Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Hebat Allahku itu, kuat dan perkasa Dia. Dia lihat, hanya mengatakan kepada Musa saja. Pakai apa? Hanya pakai tongkat saja dia katakan. Lalu terbelahlah laut teberau itu, dan tembok air itu, itulah yang menjadi tembok bagi mereka untuk pertahanan mereka terhadap serangan bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Ketika Firaun mendengar itu, bahwa bangsa Israel sudah bebas dari penyerangan bangsa Mesir, apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia panas hatinya. Panas hatinya, lalu apa yang dia katakan? Hayo serang kembali, katanya kepada prajurit-prajurit bangsa Mesir. Menangkah? No. Kenapa? Ini Tuhan sudah bikin tembok pertahanan mereka. Air itu, kiri dan kanan, sudah Tuhan buat sebagai tembok pertahanan mereka. Lalu bebaslah bangsa Israel berjalan, adik-adik. Demikian juga dengan kita, dengan adik-adik semuanya. Kalau kita taat akan perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Hei anak-anakku, sekarang jam belajar, belajarlah kamu. Hei anak-anakku, sekarang jam berdoa, berdoalah kamu. Sekarang bermain, bermainlah kamu. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel, semuanya mereka lakukan. Amanlah mereka dari situasi penjajahan bangsa Mesir. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, sekarang ini pun tidak demikian. Tuhan berikan hari ini cuaca yang baik. Ada pagi, habis pagi, ada siang, sore, ada sore, malam. Itu kenapa? Karena kehebatan Tuhan juga. Ya, karena kehebatan Tuhan juga. Lalu dia berikan semua tumbuh-tumbuhan. Itu juga karena kehebatan Tuhan. Nah, ada satu hal lagi
yang luar biasa kali Tuhan berbuat sebagai bahan tambahan kita untuk minggu ini. Apa dikatakannya? Di dalam, mari kita buka bersama-sama kembali satu firman Tuhan lagi dari Yohanes. Ya sebentar ya. Yohanes. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Semuanya kita masih ingat mungkin ya, bercerita tentang perkawinan di Kana. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa pesta perkawinan itu identik dengan apa? Dengan air anggur. Kalau orang Karo pesta dicampur, makanannya itu ada nasinya, ada sayurnya, terus ada ikannya rendang. Nah, kalau pesta di Kana itu selalu tidak pernah ketinggalan dengan air anggur. Nah, di dalam Yohanes ayat 2 ini menceritakan bagaimana kehebatan Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa adik-adik? Sewaktu mungkin ramai semuanya pesta itu ya, lalu kehabisan anggur lah. Lalu apa kata Ibu Yesus kepada Yesus? Nah, apa kata jawaban Yesus kepada ibunya? Belum waktunya ibu. Belum waktunya ibu. Tapi Tuhan Yesus melihat bahwa si punya pesta itu sudah bingung karena semuanya sudah anggur sudah habis. Lalu di dalam firman Tuhan yang tadi dikatakannya bahwa sebentar ya. Nah, dikatakannya di sini. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, lalu apa katanya? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lalu ayat 11 apa katakannya? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, justru ini nyata kuasa Tuhan. Semakin habis anggur itu, semakin mau selesainya pesta, semakin enak rasa anggurnya itu. Hebat enggak Tuhan kita itu? Hebat adik-adik. Nah, tadi tema diberikan kepada kita pada hari ini adalah Tuhanku hebat. Nah, adik-adik, Kak Mina hanya mengingatkan kembali sebelum Kak Mina akhiri firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dari dalam yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari Ayub 42 ayat 18. Apa Tuhan katakan? Sebenarnya Ayub 42 ayat yang kedua. Salah Kak Mina, yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak ada yang gagal. Amin adik-adik. Kita percaya. Bencana yang kita alami pada saat ini, semuanya itu ada rencana Tuhan untuk kita. Dan rencana itu tidak akan pernah gagal. Bagaimana supaya rencana dalam hidup kita tidak gagal? Mari kita belajar dari firman Tuhan tadi. Kita mengatakan Allah itu hebat. Kita setia kepada apa yang dikatakan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan. Seperti Kak Mina tadi bilang, waktu belajar kita pergunakan untuk belajar. Waktu untuk bekerja kita pergunakan untuk bekerja. Waktu untuk beristirahat kita pergunakan beristirahat. Semuanya 24 jam diberikan Tuhan kepada kita. Ada waktu-waktunya. Sehingga dengan demikian, dalam hidup kita bisa merasakan dan mengaminkan bahwa Allahku itu hebat dan Allahku itu memang Allah yang luar biasa. Amin adik-adik. Iya, mari kita berdoa. Allahku hebat, Allahku yang perkasa, Allahku yang luar biasa.
yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada saat ini melalui firman-Mu untuk menjadi pembelajaran bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kalau akal pikiran kami yang kami pakai untuk mengatakan bahwa Allah kami itu hebat, jika akal pikiran kami pakai untuk melakukan apa yang ingin kami kerjakan, untuk melakukan apa yang ingin kami capai, maka kami akan gagal Tuhan. Tapi jika kami tetap mengandalkan Tuhan seperti yang Kau perintahkan kepada Musa, dia hanya mengangkat tongkatnya aja Tuhan untuk membelah laut ke Beraul, dan laut itu terbelah, kiri dan kanan tembok itu menjadi tembok bagi mereka untuk terlepas dari serangan bangsa Mesir. Itu terjadi oleh karena kesetiaan dan kesungguhan bangsa Israel dan Musa yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjalankan perintah-Mu. Kami pun mau seperti begitu Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, pakai dan layakkan kami semuanya Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya melalui firman-Mu Allahku hebat itu, orang bisa melihat dan bisa merasakan ada hidup Allah kami yang hebat itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kita tadi mendengar firman Tuhan, kami ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita naikkan pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Sungguh-sungguh tetap berharap kepada Tuhan, walaupun kami harus melakukannya secara live streaming dan adik-adik kami tetap stay at home Tuhan, tapi kami bisa merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami dan sukacita kami tetap ada Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kehebatan dan kekuatan Tuhan itu tetap mengalir dalam hidup kami, dan firman-Mu yang begitu dahsyat sudah kami dengarkan bersama-sama, dan biar itu juga Tuhan bisa menambah kehidupan kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami juga masih berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Bapa, berkati persembahan kami supaya kami juga boleh pakai untuk pelayanan di tengah-tengah KKR kami, khususnya di KKR Umum GBKP Pasar 2, dan orang tua kami sebagai saluran berkat kami untuk kami bisa memberikan persembahan kami juga Tuhan. Kau berkati semua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, Kau berkati kesehatan orang tua kami Tuhan, dan tetap berikan kami sejahtera dan hati yang selalu bersyukur buat kedua orang tua kami Bapa. Kami juga masih berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang kemarin Tuhan sudah pengumuman
baik yang di TK, yang di SD, yang mungkin dalam minggu ini SMP dan SMA Tuhan. Untuk semuanya ini Bapak kami tetap serahkan itu ke dalam tangan pengasihan Bapak. Biarlah Tuhan situasi yang seperti ini Tuhan tidak membuat adik-adik kami untuk tidak tetap semangat dalam sekolah mereka walaupun secara online Tuhan. Mungkin pendaftaran mereka juga masih secara online nantinya Tuhan. Mari Bapak tetap berikan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan buat adik-adik kami semuanya, terlebih kedua orang tua adik-adik kami masing-masing Tuhan, tetap memberikan semangat bagi anak-anaknya Tuhan untuk tetap mau menjalani perintah dari sekolah mereka masing-masing untuk mereka sukses ke depannya nanti. Kami juga mesti berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, untuk para pejabat kami, mulai yang tertinggi sampai dengan ke kepling Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, berikan kesaktian bagi mereka untuk mau tetap menjalankan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kami Bapak kepada semua jajarannya Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat juga Bapak untuk bisa patuh Tuhan, supaya kami bisa cepat terhindar dan selesai daripada COVID-19 ini. Barisan terdepan buat para dokter kami, buat para perawat kami terus masih berdoa Bapak. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Mereka harus meninggalkan istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka Bapak, untuk supaya bisa mereka menjadi barisan terdepan Bapak untuk menuntaskan COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Bapak, ini pekerjaan yang sungguh-sungguh sangat lelah, pekerjaan yang mungkin menaruhkan nyawa mereka Tuhan, tapi itu mereka lakukan Bapak supaya bangsa dan negara kami ini cepat bebas dari COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, mari kami juga sebagai rakyat Bapak untuk tetap turut dalam perintah apa yang diberikan pemerintahan kami kepada kami. Terima kasih Bapak, untuk kami juga boleh melayani pada hari ini juga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua guru kakak kami juga, kami serahkan kehidupan mereka, dan kami semuanya ke dalam tangan kasihan Bapak saja. DPR, kami pasar 2 dan semua pertua diakennya juga Bapak, pengurus kategori dan juga Bapak tetap kami serahkan hanya di dalam tangan saja. Terima kasih Bapak di surga, ini doa dan permohonan kami, sebab kami datang dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami